Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Distindaullah dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Ilmu akan menyampaikan materi yang berjudul konsep integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Yang pertama, pengertian integrasi ilmu. Apakah yang dimaksud dengan integrasi ilmu? Secara etimologis, integrasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris integrate, integration, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi yang berarti menyatu padukan, penggabungan, atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh, pemaduan. Adapun secara terminologis, integrasi ilmu adalah pemaduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kepaduan ilmu. Dalam hal ini, penyatuan antara ilmu-ilmu yang bercorak agama dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini adalah upaya untuk meleburkan polarisme antar agama dan ilmu yang diakibatkan pola pikir pengkutupan antara agama sebagai sumber kebenaran yang independen dan ilmu sebagai sumber kebenaran yang independen pula. Hal ini karena sebagaimana dijelaskan di awal pendahuluan, keberadaannya yang saling membutuhkan dan melengkapi. Seperti yang dirasakan oleh negara-negara di belahan dunia sebelah barat yang terkenal canggih dan maju di bidang keilmuan dan teknologi, mereka tergugah dan mulai menyadari akan perlunya peninjauan ulang mengenai dikotomisme ilmu yang terlepas dari nilai-nilai yang di awal telah mereka kembangkan, terlebih nilai religi. Agama sangat bijak dalam menata pergaulan dengan alam yang merupakan ekosistem tempat tinggal manusia. Meninjau begitu urgennya kapasitas agama dalam kehidupan manusia, maka sepatutnya agama dikembangkan sebagai basic nilai pengembangan ilmu. Kemajuan karena perkembangan ilmu yang tanpa dibarengi dengan kemajuan nilai religinya menyebabkan terjadinya gap, jurang akibat meninggalkan agama, ilmu secara arogan mengeksploitasi alam sehingga terjadi berbagai kerusakan ekosistem. B. Seperti apakah konsep integrasi ilmu umum dan ilmu agama itu? Dalam halnya menggabungkan antar ilmu umum dan ilmu agama, maka integrasi ilmu ini dekat dengan islamisasi ilmu. Keduanya merupakan upaya mendamaikan polarisasi antara sains modern yang didominasi dan dikuasai barat dengan wacana keislaman yang masih berada pada titik inferioritas peradaban global. Kritik epistemologis dalam asumsi penyusun adalah berangkat dari proses objektifikasi Islam yang pernah digagas oleh Kunto Wijoyo. Upaya objektifikasi Islam merupakan proses dinamisasi agama yang diarahkan menuju pada ilmu yang kemudian terjadi ketika antara agama dengan sains modern. Kemunculan ide penyatuan ilmu Islam dan ilmu umum dan atau pengislaman ilmu umum tidak lepas dari ketimpangan-ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Sekularisme telah membuat sains sangat jauh dari kemungkinan untuk didekati melalui kajian agama. Agama dalam arti luas merupakan wahyu Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial, maupun budaya secara global. Seperangkat aturan-aturan, nilai-nilai umum, dan prinsip-prinsip dasar inilah yang sebenarnya disebut syariat. Kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk etika, moral, akhlak, kebijaksanaan, dan dapat menjadi ideologi ilmu serta grand teori ilmu. Tidak dipungkiri, agama memang mengklaim dirinya sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan sedikit pengetahuan. Walaupun dalam posisinya seperti itu, agama tidak pernah men-set-up-kan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, sumber pengetahuan terdiri dari dua macam, yakni pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan pengetahuan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara keduanya disebut teantroposentris. Agama menyediakan tolak ukur kebenaran ilmu darwiyah benar salah, bagaimana ilmu diproduksi baik buruk, tujuan-tujuan ilmu tasiniyah, manfaat merugikan. Dimensi aksiologi dalam ilmu ini penting untuk digarisbawahi. Sebelum manusia keluar mengembangkan ilmu, selain ontologi keilmuan, epistemologi keilmuan, agama sangat menekankan dimensi aksiologi keilmuan. Cukup sekian pemateri dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dina Juliana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Juliana. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang mana yang A sama B udah dibacakan sama Salsabila Adisti. Sini yang C, di manakah konsep integrasi ilmu itu diimplementasikan? Konsep integrasi ilmu itu diimplementasikan dalam berbagai level, yaitu A. Level filosofis, integritas dan interkoneksitas pada level filosofis dalam wacana keilmuan bahwa di dalamnya harus diberikan nilai fundamental eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. Yang B. Level materi, implementasi integrasi dan interkoneksi pada level materi bisa dilakukan dengan 3 model pengejawantahan interkoneksitas keilmuan antar disiplin keilmuan. Yang C. Level metodologi, dalam konteks struktur keilmuan, lembaga pendidikan yang bersifat integratif, interkonektif menyentuh pula level metodologis. Ketika sebuah disiplin ilmu diintegrasikan atau diinterkoneksikan dengan disiplin ilmu lain, misalnya psikologi dengan nilai-nilai Islam, maka secara metodologis, ilmu interkonektif tersebut harus menggunakan pendekatan dan metode yang aman bagi ilmu tersebut. Yang D. Level strategi. Yang dimaksud level strategi di sini adalah level pelaksanaan atau praktis dari yang proses pembelajaran keilmuan integratif. Dalam konteks ini, setidaknya kualitas keilmuan serta keterampilan mengajar menjadi kunci keberhasilan pembelajaran berbasis paradigma interkoneksitas. D. Sebuah contoh integrasi ilmu umum dengan agama. Konsep psikologi Islam, ada 2 pendapat yang ditawarkan oleh para ahli mengenai metodologi psikologi Islam. Pertama, psikologi Islam harus menggunakan metodologi ilmu pengetahuan modern, yaitu metode ilmiah, sebab hanya metode ilmiah yang mampu mencapai pengetahuan yang benar. Maka psikologi Islam harus menggunakan metode yang beragam dan tidak terpaku pada metode ilmiah saja. Ketika kita membicarakan metodologi psikologi Islam, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, masalah yang harus bersifat konseptual. Kedua, masalah yang bersifat operasional. Masalah konseptual meliputi aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Sedangkan masalah yang bersifat operasional adalah metode dalam psikologi Islam itu sendiri. Dalam konteks Islam, aksiologi merupakan pandangan hidup yang berfungsi sebagai landasan di dalam mengkonstruksi fakta. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Dengan ayat di atas, maka nampaklah bahwa Islam meletakkan wahyu sebagai paradigma agama yang mengakui eksistensi Allah, baik dalam keyakinan maupun aplikasinya dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, metodologi psikologi Islam merupakan jalan untuk mencari kebenaran. Perihal substansi yang ingin diungkapkan, epistemologi membicarakan apa yang dapat diketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Dalam masalah ini, pemaknaan aksiologi sangat berperan di dalam menentukan kebenaran epistemologi. Dengan demikian, dasar epistemologinya adalah hubungan atau nisbah akal dan institusi. Perlu diingat bahwa psikologi Islam adalah ilmu yang terintegrasi dengan pola pendekatan disiplin ilmu keislaman lainnya. Ia memiliki kekhasan tersendiri secara paradigma maupun epistemologinya. Ya, sekian dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.